Shalom saudara. Hai, apa kabarnya? Pasti luar biasa, amin. Saya terlalu percaya dimanapun kita berada, senantiasa disertai, senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang luar biasa. Siap diberkati? Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kembali pada kesempatan hari ini Tuhan, kembali boleh diberkati dengan firman-Mu. Bukan hikmat manusia yang kami mendengar, tapi sungguh-sungguh firman-Mu Tuhan akan menuntun setiap langkah kami. Buat terobosan-terobosan yang baru, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, tidak ada satupun yang tidak diberkati. Karena firman-Mu menjangkau, menjamah, membebaskan, memberkati mereka. Sampaikan isi hati-Mu, kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Karena kita siap diberkati, amin. Kita buka firman Tuhan. Firman yang terambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 2. Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 2. Oke. Saudara bisa buka Alkitab dimanapun saudara berada, atau saudara mendengar saya bacakan buat saudara. Lukas 4, 1 sampai dengan 2. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Ini mengenai perikop mengenai pencobaan di padang gurun. Saudara, Yesus dicobai di padang gurun. Sebelum ayat ini kita tahu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang luar biasa ya, begitu rendah hati Yesus. Dia yang menciptakan segala sesuatu, dan dia juga mau taat di dalam apa yang dia ciptakan. Manusia dia ciptakan, tapi peraturan yang mengharuskan dia dibaptis oleh manusia. Suatu kerendahan hati yang luar biasa. Sesudah dia dibaptis, langit terbuka, Roh Allah, Roh Kudus seperti burung merpati. Roh Allah, Roh Kudus seperti burung merpati turun hingga kepadanya dan berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Saudara, begitu Tuhan Yesus dibaptis, luar biasa, dibawa oleh Roh Kudus. Saudara, bukan dibawa untuk pesta, bukan dibawa untuk pelayanan, tetapi dibawa untuk dicobai. Saudara, kenapa kok dicobai? Pencobaan seringkali kita manusia menganggap satu dan negatif saja. Pencobaan itu adalah masalah, pencobaan yang dihindarkan, pencobaan itu yang tidak menyenangkan. Tetapi di sini Roh Kudus memberikan satu gambaran kepada setiap kita. Roh Kudus membawa Tuhan Yesus dicobai. Berarti dengan satu keyakinan, Roh Kudus yakin Yesus pasti menang terhadap pencobaan. Ada amin? Ya, mana ada Yesus kalah dicobai sama iblis. No. Saudara, jadi kalau kita diizinkan oleh Roh Kudus untuk dibawa kepada pencobaan, jangan takut saudara. Karena apa? Karena Roh Kudus yakin saudara dan saya pun mampu mengatasi cobaan. Amin. Sekali lagi saya katakan, kalau Roh Kudus mengizinkan kita untuk kita dibawa kepada pencobaan, jangan pernah takut, khawatir, jangan cemas. Roh Kudus yang membawa kita, dia juga yakin kita pasti keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena Yesus sudah dicobai, dia menang, kita lebih daripada pemenang. Amin. Pertanyaannya seperti ini saudara. Kenapa Yesus sesudah dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum dia pelayanan, dia harus dicobai dulu oleh iblis? Saudara, ingat awal mulanya kita manusia jatuh dalam dosa. Awal mulanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Awal mulanya dicobai oleh iblis. Hari ini Tuhan luar biasa. Kalau dulu Adam dan Hawa nunggu bola, sekarang ini Yesus jemput bola. Dia tidak tunggu dicobai oleh iblis, tapi dia datang menjemput iblis. Mana pencobaan itu? Ditantang. Tuhan kita luar biasa. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Hari ini yang pertama kita akan melihat, kita akan melihat cobaan apa saja sih. Saudara, iblis tuh tidak kreatif.
iblis itu tidak kreatif. Apapun yang dia lakukan itu sama. Pencobaan yang dilakukan adalah sama. Poin 1, poin 2, dan poin 3. Pencobaannya sama, tidak kreatif. Tapi masalahnya kita udah tahu itu cobaan daripada iblis. Jatuh juga kita di situ. Kita tahu itu cobaan daripada si iblis. Itu tipu muslihat daripada iblis. Ini dia 1, 2, dan 3. Kita udah tahu dia tidak kreatif, tapi kita udah tahu toh jatuh juga. Itulah kelemahan daripada manusia. Hari ini kita mau belajar dulu. Yang paling pertama yang kita mau belajar, cobaan apa sih yang dialami? Karena ini cobaan ya selama kita masih hidup. Ya ini aja yang dicobai oleh iblis kepada manusia. Yang pertama kita lihat di dalam ayat ketiga, Lukas 4 ayat 3. Lukas 4 ayat 3. Firman-Nya berkata, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Terus itu cobaan yang pertama. Terus jawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, ini cobaan yang pertama. Apa cobaan yang pertama? Mengenai makan, minum, pakai, memakai, dan kawin, mengawinkan. Cobaan yang pertama adalah, saudara, bukan keinginan, tapi kebutuhan. Saudara, Yesus 40 hari puasa. Bukan keinginan dia untuk keinginan, ingin kaya, ingin sukses, ingin berhasil, ingin terkenal. Tapi kebutuhan manusia harus makan. Jadi apa yang ditawarkan oleh iblis itu bukan suatu keinginan, tapi kebutuhan manusia. Makanya iblis berkata, kamu kan lapar, sudah 40 hari puasa. Rubah batu itu jadi roti. Saudara, dan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada amin? Coba kita lihat, kenapa cuma berkata seperti ini? Kok iblis langsung stop, langsung dibawa ke tempat lain lagi? Apa cukup biasanya dia dengan Adam dan Hawa, dia putar-putar, dia terus berdialog, terus berargumentasi, terus. Saudara, ini yang luar biasa. Saudara, iblis ternyata dia tahu firman Tuhan. Saudara, maaf ya, maaf jangan tersinggung. Iblis sesudah Tuhan berkata, ada tertulis, manusia hidup dari roti, bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Langsung iblis berkata, tunggu dulu Yesus, aku lihat Alkitab, di mana ayatnya? Tidak ada, Alkitab tidak menulis seperti itu. Artinya apa? Iblis tahu ada ayat itu. Sekarang maaf saudara, iblis baca Alkitab loh. Apakah saudara baca Alkitab? Kalau saudara tidak baca Alkitab, kalah lu sama iblis. Yang membedakanlah dia baca tapi dia tidak percaya. Kita percaya tapi tidak baca. Bingung sayanya. Halo? Iblis baca, dia tidak percaya. Saudara berkata orang Kristen, saudara percaya tapi tidak baca. Karena itulah saudara jatuh diombang-ambing sama si setan iblis. Hawa diputar balikkan ayat. Bukankah yang semuanya ini tidak boleh makan, yang ini boleh makan? Oh tidak, yang semuanya boleh makan, yang ini yang nggak boleh makan. Itu diputar balik. Kalau kita tidak tahu mengenal firman Tuhan, saudara, itu yang terjadi. Kenapa iblis diam? Karena iblis tahu, saudara, manusia hidup bukan dari roti saja. Di mana ayatnya? Saudara baca firman Tuhan, saudara tahu ayat yang di mana dikutip? Iblis saja tahu. Di mana itu? Saya bocorin buat saudara. Lihat Ulangan 8 ayat 3. Itu ada di dalam Ulangan 8 ayat 3. Jadi kalau saudara nggak tahu ini ayat, ya saudara kalah. Setan aja tahu. Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana dan yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, itulah yang terjadi. Kalau saudara baca ayat yang di atas, ayat yang di bawah, saudara, inilah pemeliharaan Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, dari setiap firman Tuhan. Ini benar luar biasa. Di padang gurun umat Israel sudah membuktikan. Saudara bayangkan, di padang gurun di mana ada jual warteg, di mana ada restoran, mau makan capcay, puyong hai, siomay, bakmi goreng, bihun goreng, boro-boro. Tapi dengan ucapan firman Tuhan, Tuhan berkata, turun breakfast dari malaikat, turun breakfast
breakfastnya malaikat dari surga. Turun mana. Mana turun. Saudara berkata gini, oh cuman makan mana aja tawar seperti itu. Saudara, tidak ada orang yang makan mana selama 40 tahun itu ada yang kanker, kolesterol, asam urat. Tidak ada. Berarti 4 sehat 5 sempurna ada dalam mana itu. Itu luar biasa. Hanya dengan perkataan, ada berkat. Saudara, dengan perkataan, janji firman Tuhan, penyertaan Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan, bajunya 40 tahun tidak rusak. Mana ada di situ butik, mana ada mall, mana ada konveksi, tapi itu baju yang dipakai tidak rusak-rusak. Sepatu tidak pernah rusak. Tidak ada toko sepatu, tidak ada tukang reparasi sepatu. Sepatunya itu tidak pernah rusak. Itu adalah firman Tuhan yang menjaga itu semua. Sepatu tidak rusak, baju tidak pernah akan rusak. Roti ada senantiasa. Begitu haus dan lapar dengan firman Tuhan, katakan kepada gunung batu itu, pukul pada gunung batu itu, katakan kepada bukit batu itu, akan keluar air. Keluar tuh air. Cukup dengan perkataan semuanya itu terjadi. Jadi iblis begitu tahu, mengerti, ini berkata, oh ini udah gak bisa kemakan. Inilah dia. Saudara, oleh karena itu hati-hati. Kalau kita dalam keadaan kelaparan, kita punya kelaparan, kita punya kebutuhan, bukan keinginan loh. Kalau keinginan tuh nafsu, keinginan tuh daging, ingin sukses, ingin kaya, ingin diberkati, ingin, itu keinginan daging. Tapi ini kebutuhan mutlak. Tapi hal ini pun disangkal oleh Yesus. Manusia tidak hidup dari roti saja. Amin. Dia menang di situ. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-6. Ulangan Lukas 4 ayat yang ke-6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Saudara, dunia dikuasai oleh iblis. Dengan kata lain, cobaan yang kedua, iblis mau berkata gini, Yesus, gak usah capek-capek, enggak usah capek, enggak usah menderita, enggak usah susah-susah, enggak usah lama-lama. Ini dunia semuanya sudah dikuasai oleh aku, kata setan. Kata si iblis begitu. Cukup nyembah aku berikan, gak usah lama, gak usah capek, gak usah lelah-lelah. Jalan pintas, kompromi, itu yang ditawarkan. Itu yang ditawarkan. Saudara, ini hati-hati cobaan seperti ini. Berapa banyak kita jatuh dalam pencobaan seperti ini. Karena apa? Jalan pintas, kita mau cepat, kita tidak mau menderita. Paulus berkata apa? Siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Ketelanjangan, kesesakan, kelaparan, pedang, maut sekalipun tidak akan bisa memisahkan aku. Karena apa? Dia kenal siapa Allah yang dia sembah. Amin. Itu tidak membuat dia takut, itu tidak membuat dia goyah penderitaan masalah problem. Dia tidak mau pakai jalan pintas, caranya setan, caranya iblis. Hati-hati, itu cobaan daripada si iblis menyerang orang-orang percaya. Jangan sampai ambil jalan pintas, takut menderita, takut sengsara, takut lama. Maunya instan, jalan potong, jalan pintas. Hati-hati. Karena itu bukan jalannya. Ikuti jalan daripada Tuhan. Ada amin? Yang ketiga, di dalam ayat ke-9. Ayat ke-9, ayat yang ke-9. Saudara, Lukas 4 ayat ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Lihat, jatuhkan dirimu di sini, kau kan anak Allah. Kirim, minta dari surga malaikat untuk apa? Lindungi, nampanin di sana supaya kau jangan jatuh, supaya kau jangan mati, supaya kau jangan berita. Ini seringkali juga ditemui oleh setiap kita, cobaan seperti ini. Berapa banyak kita yang memakai cara ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan lepaskan, Tuhan luputkan. Itu kita seringkali tanpa kita sadari, kita memanfaatkan, kita pakai otoritas hanya untuk kepentingan kita sendiri. Saudara, dari 1, 2, 3, ujung-ujungnya satu, egois.
hanya untuk mementingkan diri sini. Ya, aku lapar, aku haus, aku perlu. Ini bukan keinginan, tapi ini mutlak. Yang kedua, kompromi daripada ribut, daripada capek, daripada menderita, daripada sengsara, daripada lama. Udahlah pakai cara yang ini. Yang ketiga, kita memanfaatkan, kita mengatur. Tuhan berkati, lindungi, jaga. Jadi kita membuat dia sebagai pesuruh dan kita sebagai Tuhannya. Hati-hati. Inilah tipu jebakan daripada si iblis. Ada amin? Siap diberkati, amin? Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, ternyata dari perikop yang kita baca, pencobaan menurut pandangan Tuhan dan pencobaan menurut pandangan kita itu berbeda banget. Pencobaan menurut pandangan kita, kita menghindari, kita takut. Kita takut, kita menghindari. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi di pandangan Tuhan, ini pencobaan adalah, pencobaan itu dari sisi pandangan dia, itu tidak seperti apa yang kita digambarkan. Seperti apa? Seperti apakah itu? Lihat, Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4, saudara. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Firman-Nya berkata, Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, lihat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudara, bagaimana kita bisa menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan? Ini pencobaan, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan cuma satu pencobaan, tapi berbagai-bagai pencobaan. Banyak. Saudara, kita berkata, bagaimana kita bisa berbahagia dicobai sama setan iblis? Jangan kata berbagai-bagai cobaan. Cobaannya satu aja kita udah babak belur. Satu cobaan saja kita sudah babak belur. Boro-boro berbagai-bagai pencobaan. Berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, dalam pencobaan ada ketekunan. Saudara, lihat endingnya adalah 4. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Dalam King James tulisannya begini, wanting nothing. Wanting nothing, sampai kita tuh udah kaya, kita tuh udah diberkati kelimpahan, kita tidak ada yang lagi yang kita butuhkan. Wanting nothing, sampai kita tidak ada lagi yang kita butuhkan, semuanya kita punya. Itu yang terjadi. Saudara mau seperti itu? Saudara mau seperti itu? Tidak ada jalan lain. Masuk dalam pencobaan. Masuk dalam pencobaan karena kau akan menerima berkat yang luar biasa, wanting nothing. Di mana kita tidak lagi membutuhkan segala sesuatu karena kita sudah mempunyai segala sesuatu berkelimpahan. Itu yang terjadi. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan. Coba kita lihat. Kita lihat Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Dalam Alkitab yang lain, New Living Translation, New Living Translation, Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Lihat saudara, saya bacakan buat saudara. Kapanpun, ini terjemahannya dari New Living Translation. Kapanpun masalah itu menghadang saudara, menghadang jalan hidup setiap kita, jangan menyerah. Anggaplah sebagai suatu kesempatan. Jadi saya ulang, kapanpun masalah menghadang saudara, kapanpun masalah menghadang jalan hidup saudara, sekarang jangan bimbang, maju terus, jadikan itu sebagai kesempatan. Jadi judul khotbah saya pada saat hari ini adalah pergumulan adalah kesempatan. Apa saudara? Pergumulan, pencobaan maksud saya. Pencobaan adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita tampil, kesempatan untuk kita kaya, kesempatan untuk kita maju, kesempatan untuk kita diberkati, kesempatan kita untuk terkenal. Pertanyaan sekarang, apakah pencobaan yang saudara alami, saudara berani mengambil sikap dan berkata, ini sebagai kesempatan buat saya, untuk saya tampil, diberkati. Apakah seperti itu? Atau saudara berkata, gue takut, jangan sampai seperti itu. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Dengan kita maju, ambil kesempatan itu. Dengan kita mengambil kesempatan itu, saudara,
kita wanting nothing. Kita kaya, diberkati, tidak kekurangan suatu apapun. Perfect. Amin. Contoh yang kita lihat 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, saudara, ini contoh yang luar biasa. Saya percaya saudara pasti akan bisa lebih mengerti lagi dengan 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, saudara, ayat 25-26. 1 Samuel 17 ayat 25-26. Firman-Nya berkata, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia. Siapa itu? Goliat. Akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya jadi mantu. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak dibebaskannya dari pajak di Israel. Saudara, lalu berkatalah Daud kepadanya, orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan pada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh kebarisan daripada Allah yang hidup? Saudara, lihat Goliat. Oke, saudara, ada Goliat di sana. Goliat buat rakyat Israel pencobaan buat dia, masalah buat mereka. Goliat buat Saul, masalah, problem, cobaan buat dia. Goliat buat Daud pun sama, cobaan, dan inilah masalah problemnya. Saudara, dan problem balik ke masalah sekarang, apakah mereka berani mengambil kesempatan ini? Apakah mereka berani mengambil cobaan ini sebagai kesempatan untuk mereka tampil? Rakyat tidak berani. Saul, raja, pun tidak berani. Daud berani mengambil pencobaan ini sebagai kesempatan untuk apa? Dia tampil, dia diberkati. Ada amin? Saudara, beranikah kita? Coba saya tanya kembali kepada saudara. Kalau saja saudara adalah Saul, ada di sana, saudara ada di sana, saudara adalah Saul, apakah saudara berani mengambil cobaan ini sebagai kesempatan? Halo? Atau saudara berkata, ya, aku berani. Maaf, nekat. Itu namanya nekat. Pasti mati. Loh, kok seperti itu, Pak? Iya. Pencobaan sebagai kesempatan. Kita ambil kesempatan itu bukan karena nekat, karena kita penuh dengan perhitungan. Daud ngambil kesempatan itu bukan semata-mata yang mengalahkan Goliat dapat kekayaan, yang mengalahkan Goliat jadi mantu raja, yang mengalahkan Goliat pajak keluarganya tidak perlu bayar, ditanggung pemerintah. Kalau bisa mengalahkan Goliat, dia terkenal. Orang Cina mau bilang cuknya terkenal. Itu dia. Saudara, apakah Daud mengambil problem itu sebagai kesempatan karena dasar itu? No, dia punya dasar. Dia tidak nekat, dia tidak sembrono. Apa dasarnya Daud? Apa dasarnya? 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat 13-14. Lihat, yang membuat Daud ambil kesempatan itu karena dia punya dasar. Kenapa Saul tidak mengambil kesempatan itu? Karena dia tidak punya dasar. Dasarnya 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Dan di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Kudus. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Lihat, yang membuat Daud berani mengambil kesempatan masalah problem pergumulan itu, pencobaan itu sebagai kesempatan buat dia. Dia tidak ngawur, dia tidak nekat, dia tidak sembarangan, karena dia tahu dia punya backingan. Roh Allah, Roh Tuhan ada menyertai dia terus sewaktu dia diburapi sampai seterusnya. Itu yang membuat dia mantap. Karena apa? Dia punya backingan Tuhan, dia punya backingan Roh Kudus. Amin. Beda dengan Saul. Saul takut. Kenapa? Ayat 14-nya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat dan yang daripada Tuhan. Lihat, Saul tidak berani mengambil problem pergumulan dan pencobaan itu sebagai kesempatan untuk dia tampil lebih diberkati, lebih terkenal. Tapi dia tidak berani karena apa? Roh Allah sudah undur. Maaf saudara, kalau saudara diizinkan Roh Kudus untuk, kalau saudara diizinkan, kalau saudara menghadapi pencobaan, masalah, pergumulan, jangan nekat ya. Jangan nekat, jangan sembarangan. Kita harus tahu siapa yang menyertai kita. Kalau kita tidak sadar Tuhan yang menyertai kita, lebih baik kita diam-diam aja lah. Karena apa?
Kita tidak bisa mengalami pencobaan itu dengan kekuatan daging kita. Sekali lagi, kita tidak bisa menghadapi itu semua dengan kekuatan kedagingan, dengan kemauan kita sendiri sebagai manusia. Tidak bakal bisa. Hanya dengan kekuatan daripada Allah yang memampukan kita. Ada amin? Jangan nekat, jangan sembarangan. Karena apa? Karena bukan kita yang berperang, tapi Dia yang berperang buat kita. Bukan kita, bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Dia yang membuat kita di sini jadi berbeda. Amin. Kita lihat lagi. Apa dasar yang kedua? Apa dasar yang kedua yang membuat dia? Saudara lihat. Yakobus 17 ayat 1 Samuel 17 ayat 25. Saudara. Ayat 25b. Ayat 26 maksud saya. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan pada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini? Siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dasarnya adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena Goliat dia tahu orang tidak bersunat. Dan kekuatan seperti itulah. Kalau dia tidak bersunat, tidak ada perjanjian dia dengan Allah. Siapapun yang tidak bersunat patut dilenyapkan. Itu yang Daud pegang. Saudara mungkin bingung, di mana ayatnya? Kita lihat Kejadian 17 ayat 10. Saudara, inilah yang menjadi dasar buat dia. Kejadian 17 ayat 10. Firman-Nya berkata, inilah perjanjianku. Firman-Nya berkata, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku, yaitu Tuhan, dan kamu, kita manusia, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Itu perjanjian antara Allah dengan manusia. Perjanjian adalah perjanjian sunat. Itu tanda kepemilikan bahwa kita dimiliki oleh Allah. Terus ayat 14-nya apa? Ayat 14-nya berkata apa? Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Itu yang menjadi dasar kenapa Daud itu kuat. Kenapa Daud berani mengambil masalah pergumulan pencobaan itu sebagai kesempatan untuk dia tampil, bangkit, berdiri, diberkati, sukses, berhasil, dan terkenal. Karena dia satu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kedua, dia pegang janji Tuhan. Goliat orang tidak bersunat. Dia tidak punya perjanjian dengan Allah. Kita anak perjanjian. Tanda perjanjian adalah sunat. Orang yang tidak disunat patut dilenyapkan. Itu yang membuat dia kuat. Amin, saudara. Disinilah yang harus kita ada. Jangan sembrono, jangan sembarangan. Siapa yang sembrono, siapa yang sembarangan? Kisah Rasul kita lihat. Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19, kita lihat di dalam Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 16. Ada juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru kepadanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Saudara, perikop di atasnya, tukang jampi itu ngelihat Paulus tuh luar biasa. Sapu tangan yang bekas dia pakai, itu bisa menyembuhkan orang. Setan kuasa iblis, dengan nama Yesus setan tuh keluar. Tukang jampi yang biasa tukang jampi ini orang Yahudi, dia biasa melakukan hal seperti itu. Tapi hari ini dia melihat begitu powerfulnya nama Tuhan Yesus. Dia mau memakai kesempatan ini. Ada orang yang kerasukan setan, ada orang yang punya masalah. Dia ambil kesempatan untuk apa? Dia bisa terkenal, bisa seperti Paulus. Dia datang, dia doain, dia usir itu setan. Apa kata setan? Lihat ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu siapakah kamu? Setan tahu akibatnya. Dan orang-orang dirasuk oleh jahat itu, orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Saudara, ini yang terjadi. Jangan nekat, jangan kita nekat. Saudara, memang ada kesempatan, memang ada itu semua, tetapi kalau kita nekat tanpa dasar yang kuat, kita akan dipermalukan di situ.
Tapi kalau kita yakin kita punya kekuatan, kita yakin kita punya Allah yang luar biasa, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Karena kekuatan daripada buah Tuhan yang memampukan kita. Saudara, saya tutup dengan satu ilustrasi saudara. Saudara, mungkin sudah pernah dengar cerita ini. Ada satu sekolah, kepala sekolahnya diganti, pergantian kepala sekolah. Biasa kalau pergantian kepala sekolah selalu ada sesuatu yang baru di situ. Selalu ada sesuatu yang baru di situ. Ada apa yang baru di situ? Kepala sekolahnya berkata begini, kita kan sekolah, kita kepingin daerah tempat kita di sini menjadi melek huruf. Jangan sampai ada yang buta huruf. Itulah tugas kita sebagai sekolah. Dimulai dari diri kita, dimulai dari sekolah kita. Coba dicek siapa pegawai-pegawai di tempat ini, yang melayani di sekolah tapi buta huruf. Coba, kalau ada, berhentiin, kasih PH Sangon, saudara. Dan ternyata peraturan ini memakan satu pegawai, penjaga pintu gerbang sekolah. Usia sudah 55 tahun, kerja sudah 20 tahun. Dia terpaksa kena dengan peraturan ini. Dapat pesangon, cukup besar pesangonnya, tapi sebesar-besarnya pesangon, kalau nggak ada kerjaan tinggal nunggu waktu habis. Saudara, begitu dia dapat pesangon, dia mau pulang, dia takut dengan istrinya. Biasanya dia pulang sesudah maghrib, sudah petang, sudah jam 6, jam 7. Hari ini belum makan siang, dia udah pulang. Bagaimana dia harus menjawab kepada istrinya, "Pak, yang kok udah pulang? Kenapa? Sakitkah?" Saudara, daripada dia bikin istrinya sedih tanpa ada rencana-rencana, saudara, dia duduk di depan, dia ngeliat murid-murid, sedih rasanya. Biasanya dia sibuk jaga pintu supaya orang jangan keluar. Ada orang yang seperti ini, ada orang minta izin, banyak sekali. Hari ini dia nganggur di depan pintu gerbang, dia ngawasin anak-anak jam istirahat sekolah. Tapi waktu dia lagi lihat dia seperti itu, hikmat Tuhan menyertai dia. Apa yang terjadi, saudara? Dia beli satu outlet, kerennya satu outlet. Yang benarnya mah kios. Kios minuman, kios koran, kios rokok, pokoknya kios seperti itu. Minuman untuk anak-anak sekolah, rokok untuk orang-orang di tengah jalan, pinggir jalan. Itu yang dia, majalah, koran segala macam, itu yang dia bikin. Begitu dia punya outlet kios satu di situ, anak-anak sekolah ngelihat, kok bapak di sini, kok bapak berhenti, kok bapak kenapa? Dia kasih tahu begitu. Timbul rasa kasihan daripada murid-murid. Semua beli minuman di situ, semua beli kebutuhan yang dia ada belinya di situ. Saudara, dari satu kios sampai 2 kios, sampai gede, sampai dibesarkan begitu. Itu luar biasa. Suatu saat waktunya dia storan, kan semuanya di store dan dia bayar kepada supplier pakai cek di transfer. Saudara, dia datang ke bank. Biasanya ada di bank itu ada teller, dia ada yang nolong dia gitu loh untuk storin. Hari ini yang biasa langganan untuk storin dia itu lagi halangan. Dia ke temennya, Mbak, tolong dong saya mau transfer nih. Si mbaknya bilang apa? Oh, bapak mau transfer? Iya, tolong ambil kertas di sana, bapak isi aja, nanti masukin ke sini. Oh, itulah masalahnya mbak, saya tuh nggak bisa nulis, saya tuh buta huruf, mbak bisa nolong nggak? Oh ya, mari sini datanya gitu. Diambil kertas, dikasih semuanya datanya, dia yang tulisin. Saat si mbaknya itu nulisin, dia ngelihat tabungannya tuh ada uangnya banyak, nolnya banyak, sampai dia nyeletuk begini, bapak tuh hebat ya. Bapak buta huruf tapi duitnya kok banyak seperti ini. Saya heran kok bisa banyak. Saya buta huruf punya duit banyak. Saya lagi berpikir bagaimana kalau bapak nggak buta huruf, duitnya tambah banyak. Apa kata si bapak itu? Bapak berkata gini, untung aku buta huruf. Kalau aku nggak buta huruf, aku tuh jaga pintu. Upahku cuma UMR. Saudara dikasih Tuhan. Memang saat pencobaan itu datang itu tidak menyenangkan. Tapi kalau kita taat, kita berani mengambil kesempatan bersama dengan Dia, Tuhan akan bukakan jalan-jalan yang dimana yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Oleh karena itu jangan pernah menghindar daripada segala sesuatu. Kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, saudara,
Tuhan menyertai saudara, Roh Kudus ada menyertai saudara. Kisah Rasul 2 ayat 38, begitu kau bertobat, terima dirimu dibaptis, begitu keluar kau dari baptisan, Roh Kudus ada menyertai engkau. Berarti poin yang pertama, Roh Kudus itu ada menyertai kita. Jangan kita takut, ambil kesempatan itu. Kedua, pegang firman Tuhan, pegang janji firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan, dengan janji firman Tuhan kita melangkah, dan disitulah pintu berkat akan tercurah, pintu berkat akan terbuka, dan saudara, saya, kita semua diberkati. Amin. Jangan pernah takut dengan pencobaan, karena itulah kesempatan untuk kita tampil diberkati luar biasa. Haleluya. Tundukkan kepada kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara, mengajar kepada setiap kami. Kalau saat-saat seperti ini kami sedang diuji dengan pencobaan yang begitu luar biasa menurut kami. Seringkali melalui pencobaan seperti ini kami ketakutan, kami khawatir sampai kapan ini selesai. Tuhan, mampukan setiap kami. Mampukan setiap kami mengambil cobaan ini, Tuhan, sebagai kesempatan untuk kami bisa mengenal Engkau, sebagai kesempatan kami untuk bisa mengetahui langkah-langkah daripada-Mu. Mengambil kesempatan ini, Tuhan, untuk kami tampil diberkati lebih daripada keadaan-keadaan yang biasa. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka tidak bimbang, supaya mereka tidak ragu. Tuhan menyertai mereka. Memberkati negara kami, Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, dokter, suster, semua jajarannya. Biar kesatuan hati daripada kami, Bapak, menghadapi pandemi seperti ini, untuk kami tetap bersatu hati. Pandemi seperti ini tidak akan menghancurkan kami, karena Tuhan melindungi kami, karena Tuhan menjagai kami. Dan pandemi ini tidak akan terusnya ada di tempat ini, karena akhir tahun daripada tahun ini, Tuhan, akhir tahun, Tuhan, pandemi ini akan selesai karena Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan semua jemaat dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara. Demikian firman Tuhan, dan saya percaya saudara, kita semua diberkati. Amin. Sampai jumpa dalam sesi-sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.